Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Terlalu muda nggak? Gue terlalu tua nggak? Ada yang tahu nggak ekspresinya Mas Gibran dipecat PDIP dengan gaya coolnya? Santai bosku, santai, walaupun dipecat tetap wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Ya, bicara soal Mas Wapres atau Mas Gibran, semakin hari itu semakin kokoh mendampingi Bapak Prabowo. Itu kelihatan sangat jelas di 100 hari kerja atau di 3 bulan masa kerja Mas Gibran mendampingi Bapak Prabowo. Itu kerjanya Mas Gibran sudah kelihatan nyata bahwa selalu mewakili, mendampingi Bapak Prabowo di setiap kegiatan agenda negara. Dan itu jelas, kita semua tahu, publik semua melihat bagaimana kinerja Mas Gibran selama 3 bulan ini. Dan saya rasa rakyat cukup puas melihat kinerja Mas Gibran. Nah, sedangkan ada beberapa video yang sahabat-sahabat mengenai yang pertama, Said Didu pernah mengatakan bahwa ada 5 kelompok katanya yang berada di lingkaran Bapak Prabowo ini. Nah, bagaimana sahabat-sahabat cuplikan videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama sampai selesai videonya berikut ini. Orang sekitar Prabowo ini ada 5 kelompok. 5 kelompok. Ah, ini apa tuh Bang? Kelompok profesional, kelompok politik, kelompok jalur dinasti Jokowi. Itu di dalamnya yang keempat kelompok oligarki, wakil oligarki. Yang kelima adalah kelompok apa ya? Juru maki. Kerjanya hanya memaki-maki siapapun yang mengkritik Jokowi. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya? Saya kok, apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia? Gitu loh. Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya pada kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini apa ini? Tak tukar boleh ya? Kamu nggak boleh minum ini ya? Ibunya jenengan Bu? Jenengan ya Bu? Ini gulanya tinggi. Ini nih, tak kasih 2. Ini enak. Nih, 2. Maaf ya, tak tukar ya. Tak kasih. Ya. Tadi kan di ruangan konpres tadi Pak masih Jokowi Ma'ruf. Itu kenapa tuh Pak? Oh ya, nanti kita ganti gambar Pak Prabowo ya. Mas Gibrannya juga akan dipasang nggak di sekolah partai? Jadi di tempat ini kami berikan tempat bagi Presiden Prabowo. Untuk wakilnya Mas? Ya, kita menunggu ya kebenaran ditegakkan. PD Perjuangan akhirnya memasang foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hal itu diketahui dalam acara HUT ke-52 PD Perjuangan pada Jumat 10 Januari. Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, hingga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam tayangan video PDI Perjuangan, terlihat partai berlogo banteng itu sudah memasang foto putra Joko Widodo di aula utama sekolah partai. Terlihat di samping kanan terdapat foto Presiden RI Prabowo Subianto. Sebelumnya pada 4 Desember lalu, PDIP belum mau memasang foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran telah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Si Said Didu bilang, saya sedih gitu kan.
anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini. Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Ini adalah program yang ditunggu-tunggu, bahkan saya selalu ditagih-tagih tentang program itu, bahkan sebelum dilantik. Tiap hari orang nanya, kapan makan siang gratis? Ini bulan Januari kemarin sudah berjalan di beberapa tempat, ini harapannya nanti lebih merata. Benarkah Gibran anak haram konstitusi? Ini kan menarik ya, karena kemarin sempat muncul protes-protes ya terkait soal pencalonan Gibran ini oleh banyak pihak dituduhkan sebagai sebuah tindakan politik yang tidak etis gitu ya, karena dia maju dengan terjadinya perubahan terlebih dulu pada syarat pencalonan cawapres itu, sehingga sampai ada tuduhan Gibran itu dianggap sebagai anak haram konstitusi gitu ya. Nah itu berlebihan sebenarnya. Jadi pada level hukum, pada level tata negara, kalau sesuatu itu sudah menjadi hukum, berarti sudah tidak bisa lagi sebenarnya pertimbangan etik dimasukkan ke wilayah itu. Jadi soal hak Gibran menjadi calon wakil presiden itu adalah hak asasinya Gibran sebenarnya. Bahkan kalau Gibran maju menyatakan keberatan terhadap pembatasan itu haknya dia. Jadi tidak ada pelanggaran etik di situ. Orang mau menuntut haknya untuk dipilih. Jadi itu sebenarnya perluasan demokrasi itu sesuai dengan norma demokrasi, sesuai dengan etik demokrasi. Jadi etik demokrasi itu adalah perluasan hak sebenarnya. Jadi perdebatan etik itu adalah perdebatan yang harusnya mendahului perdebatan hukum. Tapi kalau sesuatu sudah menjadi produk hukum, itu perdebatan etik itu sudah tidak relevan lagi. Jadi sebenarnya etik itu adalah norma, menjadi norma itu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi bagaimana meletakkan sebuah perluasan itu apakah melanggar etik atau tidak melanggar etik? Kalau saya berpendirian, perluasan hak itu adalah perlindungan terhadap norma demokrasi justru gitu loh. Jadi orang makin mudah, bahkan orang yang bisa memilih itu bisa dipilih. Nah itu harus sama, setara itu gitu loh. Jadi ada kesetaraan, jadi ada norma kesetaraan di sana. Itulah etika demokrasi sebenarnya. Di BRIN, masih di BPIP, ya kan. Jadi saya kira ini sesuatu tradisi yang baik, ya kan. Sekarang kita berbicara mengenai wapresnya Bapak ini, Gibran ini Pak. Nah gimana nih gaya kepemimpinan Bapak dengan Mas Gibran, mengingat generasinya berbeda ini Pak. Gibran anak muda, ini seperti apa? Sekali lagi ya, kalau kita sudah berpikir bangsa, berpikir negara, ya kan, masalah usia, masalah suku, masalah agama itu harus menjadi semua nomor dua. Beliau oleh takdir ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Beliau masih usia muda. Saya sudah berinteraksi sama beliau. Kemarin kita sama-sama ke luar negeri dan sebagainya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video mengenai Mas Gibran atau Mas Wapres kita, yang dimana pada saat dia berpidato mengatakan bahwa hanya ada satu visi, yaitu visinya Bapak Presiden Bapak Prabowo, dan Mas Gibran ini pasti akan menangkis
beberapa serangan yang akan menyerang dia, dan tentu saja kita lihat sendiri bagaimana kuatnya Mas Gibran ini. Meskipun diserang kiri kanan, Mas Gibran tetap berdiri kokoh dan selalu siap mendampingi Bapak Prabowo selama 5 tahun kemudian. Dan Bapak Prabowo pada saat diwawancarai itu mengatakan bahwa tidak ada batasan mau itu batasan usia ataupun apa untuk memimpin negara kita ini, dan itu sudah jelas fakta. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah ini, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.